Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Bayudi Cahyono di UBayDC Channel. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya kita klik tombol subscribe guna membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa loncengnya ya guys. Kali ini kita akan belajar bersama tentang al-hal. Ya. Al-hal, apa itu al-hal? Al-hal itu biasa secara sederhana kita bisa mengartikan keterangan seperti itu ya. Jadi dalam kalimat itu, kalau kita berbicara bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, dan objek. Itu adalah susunan baku, susunan pokok dalam kalimat bahasa Indonesia. Jadi ada pelakunya siapa, apa yang dilakukan, dan siapa yang dikenai perlakuan itu, yang dikenai pekerjaan itu. Jadi contohnya Bayu membaca buku, pelakunya Bayu, pekerjaannya adalah membaca, kemudian yang dikerjai, yang dikenai pekerjaan yang dibaca itu adalah buku, seperti itu. Nah, keterangan itu memperjelas kata ya, memperjelas keadaan yang sudah pokok tadi. Jadi hal ini adalah lebih ke memperjelas keadaan seperti itu. Susah ya mungkin kalau didefinisikan. Kita langsung ke contoh aja, kita langsung ke materi aja. Mudah-mudahan nanti akan paham dengan melihat materinya. Seperti biasa, sebelum kita membahas lebih jauh, kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, al-hal, langsung aja kita masuk ke contoh. Maharatul istima'. Dengarkan, saya akan membaca. Ini polanya sama ya, ada kolom-kolom ini. Jadi yang sebelah kanan ini adalah muzakkar, sedangkan sebelah kiri ini adalah muannas. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung bahas saja. Yang pertama, hadarul sohafiyu masru'an. Apa artinya? Wartawan hadir terburu-buru. Ya, seperti itu. Wartawan hadir terburu-buru. Kemudian coba kita bahas satu kalimat ini dulu. Ada hadoro. Hadoro itu fi'il madi, artinya telah datang. As-sohafiyu, wartawan, reporter. Wartawan atau reporter itu telah datang. Masru'an. Masru'an ini meskipun di sini posisinya adalah mansub, ini bukan objek, ini bukan maf'ulun bih. Ini yang disebut sebagai hal. Hal ini menjelaskan keadaan si fa'il as-sohafi ini. Keadaannya bagaimana? Keadaannya buru-buru. Kemudian contoh yang kedua, hadarul sohafiyani. Perhatikan kalau ini mufrad. Kalau ini mufrad satu, sohafiyun satu, kali sohafiyani berarti dua. Kemudian bagaimana? Masru'aini. Ini bacanya masru'aini ya, bukan masru'aina, bukan masru'aini. Telah datang dua reporter atau dua wartawan terburu-buru. Seperti itu. Hadaros sohafiyun, telah datang. Lah ini jamak. Sohafiyuna. Berarti berapa reporternya? Berapa wartawannya? Banyak. Kalau banyak maka halnya juga menjadi jamak, masru'aina. Kenapa masru'aina? Kenapa tidak masru'una? Karena hal ini harus mansub. Ya, harus mansub. Kalau masru'una itu nanti marfu, sedangkan mansubnya masru'ina. Seperti itu. Jelas ya?
Sama ketika si fa'il ini adalah mu'anas. Hadarat, karena fa'ilnya mu'anas, sohafiyah, wartawan laki-laki. Kalau ini tadi wartawan laki-laki, kalau ini wartawan perempuan, berarti Najwa Shihab misalkan ya, reporter. Telah datang wartawan perempuan masru'atan, terburu-buru. Hadarat sohafiyatani, telah datang 2 reporter perempuan masru'ataini. Bacanya masru'ata ini. Hadarat sohafiyat, ya, sohafiyat. Reporter perempuannya banyak, jamak. Masru'at, terburu-burunya juga jamak, halnya juga jamak. Sampai di sini jelas keterangannya? Alhamdulillah jelas. Baik, untuk mempermudah kita langsung masuk ke kaidah nahwiyahnya saja. Perhatikan. Al-hal. Apa itu al-hal? Keterangannya adalah ismun fatilatun nakiratun mansubun. Nah, ini penting nih. Jadi hal itu bentuknya ismun fatilatun nakirah. Jadi tidak mungkin hal itu ma'rifah. Hal itu pasti nakirah. Masih ingat ya bedanya nakirah dengan ma'rifah? Kalau nakirah itu dia tidak pakai alif lam cirinya. Kalau ma'rifah dia pakai alif lam. Salah satu cirinya itu. Mansubun. Apa itu mansubun? Fathah atau fathatain. Nah, itu salah satu contoh ciri daripada mansub. Jadi namanya hal itu pasti nakirah, pasti mansub. Mudahnya seperti itu. Tugasnya untuk apa? Yubayyinu hayata ismin ismi ma'rifatin. Menjelaskan tentang bagaimana keadaan ism ma'rifah. Jadi menjelaskan ism ma'rifah qoblahu, sebelumnya. Ayo, nanti kita cek lagi contohnya. Yusama sohibul hal. Contoh langsung saja biar mudah. Akala, ini contohnya ya. Ini contohnya ya. Akalal waladu jalisan. Artinya apa? Akala makan, al walad ya anak kecil, jalisan duduk. Perhatikan, jadi jangan salah tafsir. Nanti kamu duduk dimakan. Nanti kamu kalau nggak ngerti tentang hal ini, seolah lo kan itu maf'ul. Nah, ini bukan maf'ul karena jalisan itu tidak dimakan. Keadaan duduk itu tidak dimakan. Yang dimakan itu ya roti, beras. Nah, itu dimakan. Roti, nasi itu dimakan. Tapi kalau jalisan itu tidak dimakan. Jalisan itu keadaan ketika dia makan, seperti itu. Jadi ini bukan maf'ul. Bedainnya gimana antara maf'ul dengan hal? Ya paling enggak teman-teman harus tahu arti yang pertama. Yang kedua, biasanya maf'ul itu dia ma'rifah, sedangkan hal itu pasti nakirah. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Ingat, bahasa Arab itu susah di awal, mudah di akhir. Tidak akan mendapatkan kemudahan sebelum bersusah payah terlebih dahulu. Akalal walad jalisan. Jadi seorang anak makan dalam keadaan duduk. Al walad ini adalah sahibul hal. Perhatikan, apa hal tadi adalah yubayyinu hayatu ismun ma'rifah qoblahu yusamma sahibul. Jadi hal ini, jalisan ini adalah halnya. Jalisan ini adalah halnya. Lah ini menjelaskan ism ma'rifah. Ism ma'rifahnya mana? Sebelumnya al-walad ini. Al-walad ini yang dijelaskan oleh keadaannya oleh hal jalisan. Jadi keadaannya si walad itu duduk, makan, dan keadaannya ketika makan itu duduk.
Paham ya sampai sini ya? Insyaallah paham, ini mudah. Selanjutnya di sini ada muzakkar, ada muannas. Syaraba Muhammadun jalisan, ini mudzakkar. Tadi sudah dijelaskan di awal ya. Kalau muannas, syaribat Fatimah jalisatan. Kalau pada intinya hal ini mengikuti si sahibul hal. Jadi kalau sahibul halnya ini, jadi kalau sahibul halnya ini adalah muzakkar, maka halnya juga ikut muzakkar. Kalau sahibul halnya ini muannas, maka halnya ikut muannas. Mufrad, musanna, jamak. Bagaimana kalau dalam keadaan mufrad, musanna dan jamak? Akalal walad qaiman, biasa mufrad. Kalau musanna, akalal waladani qaimaini. Perhatikan tadi yang sudah saya jelaskan ya. Qaimaini. Tadi yang sudah saya jelaskan ya, qaimaini. Nih, yang di garis bawah ini sudah ditandai. Akalal aulad, ya ini jamak, dia ikut jamak juga. Qaimina. Ingat, bukan qaimuna, tapi qaimina. Kenapa qaiminya Ustaz? Karena dia mansub. Jadi hal itu pasti mansub. Jelas ya sampai sini? Baik. Yang ini al-hal bisa dalam bentuk mufrad, bisa dalam bentuk murakkab. Mufrad itu ya sendiri, qaiman itu berarti sendiri, ya satu kata lah kayak gitu. Sedangkan murakkab itu dalam bentuk kalimat. Hal itu bisa dalam bentuk kalimat, bukan hanya dalam bentuk kata. Contoh, jumlah ismiyah dalam bentuk jumlah ismiyah, dalam bentuk jumlah fi'liyah. Tahu kan bedanya jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah ya mubtada khobar, jumlah fi'liyah ya jumlah yang ada fi'ilnya. Contoh, la tasyrab, jangan kamu minum. Ini udah jumlah. Ini sudah jumlah. Kemudian dikasih hal, dikasih keterangan wa anta qaimun, sedangkan kamu dalam keadaan berdiri. Maka kamu jangan minum ketika kamu berdiri. Kalau duduk boleh nggak minum? Boleh. Seperti itu. Jadi ini keterangannya. Contoh dari hal dalam bentuk jumlah ismiyah atau mubtada khobar. Contoh dalam bentuk jumlah fi'liyah, contohnya seperti ini. Yabki, ja'al waladu yabki, datang seorang anak dalam keadaan menangis. Seperti itu. Menangis ini adalah jumlah fi'liyah. Karena cukup yabki saja, asli kalimatnya adalah huwa yabki, kayak gitu. Jadi ada huanya di situ, tapi disingkat menjadi yabki saja. Tuh. Oke, jelas ya sampai sini. Oke, cukup. Selanjutnya teman-teman bisa membaca ini ya seperti biasalah ini. Silahkan dikasih sakel, kemudian diterjemahkan. Mudah sekali ya sekarang terjemahkan, bisa copy paste ke Google terjemah gitu aja. Tapi kalau untuk sakel tentunya ini agak susah. Jadi teman-teman harus belajar mensakel. Saya kasih contoh misalkan hunaka ikhtilafat kasirah. Di sana banyak perbedaan. Baina ta'lim fil madi, antara pembelajaran zaman dulu, wa ta'lim fil hadir, dan pembelajaran di zaman sekarang. Wa min tilkal ikhtilaf, dan daripada perbedaan-perbedaan itu, anna fursat ta'lim, adalah bagaimana cara pembelajaran, metode pembelajaran. Kanat qalilatun fil madi, dulu metode pembelajaran itu sedikit, dan bla 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 bla, seperti itu, diteruskan sendiri. Silahkan disakel kemudian dicari artinya. Baik, itu kemudian yang ini seperti biasa dibaca saja,
dibaca, kemudian sering-sering diucapkan supaya lidahnya lemas, lidahnya lebih terbiasa membaca bahasa Arab. Kemudian ini tadribnya juga dipelajari. Dah cukup itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Materi ini saya akan menjelaskannya dengan sesingkat dan semudah mungkin. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Apabila ada kesulitan memahaminya, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti bisa kita bahas di kelas WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share ya.